Coba semangat pagi. Dikasih Pekalongan. Selanjutnya dikasih mana lagi? Terus ke GKJ Bandar. GKJ Bandar. Putih-putih ya. Hanya anak sekolah yang buat dasinya juga. Ada dasinya juga. Mengikuti pemberian dari Ibu Grace Devina, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bupati Pekalongan akan menjadi melayani lebih dulu. Dan kepada Ibu Grace selamat melayani, buat berkati, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dan benar-benar bermanfaat. Tidak lupa kami dari Gereja Penyelenggara pembinaan guru sekolah minggu, kita bersama-sama diajak untuk memperhatikan satu langkah lebih maju mengenai hak perkembangan, di mana di dalamnya juga ada yang namanya hak. DKI Pekalongan ini sebenarnya kita tetangga bohong ya Bu ya. Kalau bohongan kalau itu DKI. Nah, cuma memang kita belum pernah bertemu secara personal. Saya juga cuma tahu Mas Argo. Nah, untuk itu mari langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Devina. Oke, terima kasih ya. Oh ya, saya di sini ya ini. Kalau apel berbunyi supaya saya tidak berdiri. Di apel gitu ya apel. Apel terus terkenalin ke apel. Coba jeruk. Apel. Nah, kalau kita ngomongin soal pelayanan, itu ada tagline dari Paulus, surat dari Paulus yang terkenal. Kita ingin supaya pelayanan kita menyala-nyala aja ya, pelayanan yang full geni gitu. Nah, kalau kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, janganlah kerajinanmu mendorong, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saya sengaja menambahkan transliterasi dari bahasa Inggris karena menurut saya ini yang paling cocok, maksudnya paling mendekati dari transliterasi bahasa Yunani-nya. Dalam bahasa Inggrisnya, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Nah, zeal. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, zeal itu kerajinan. Tapi kalau saya lihat dalam bahasa Inggris, itu dua terminologi yang hampir sama tapi berbeda. Kita seringkali akrab kerajinan dalam bahasa Inggris itu kan diligent ya, rajin
gitu. Tapi ternyata dalam Alkitab bahasa Inggrisnya ada loh istilah seal. Apa bedanya demikian dan seal? Ada guru bahasa Inggris di sini? Ada. Yang mana? Mbak yang cantik ini. Bedanya apa Pak? Dipertaruhkan. Pernah dengar enggak? Pernah dengar kasus ini kan? Tapi saya bacanya betul ya di sini ya. Nah, emang kalimat ini, kata ini itu jarang sekali digunakan. Saya sampai bertanya pada teman saya yang dosen sastra Inggris gitu. Dia jawab, "Saya tengok apa kok? Saya mau baca saya Alkitab. Kok sudah dirijen gampang-gampang? Ini apa yang aku dirijen?" Ada satu terjemahan yang tidak bilang dirijen. Terjemahannya sih, bedanya apa? Ya mose, bukan kamus sih. Dia mencari kamus. Dan kemudian saya bisa tahu bahwa kalau di Regen itu ngomongnya soal kerajinan yang sering kita umpamakan dengan semut, si semut yang kecil itu. Kenapa semut? Karena dia konsisten dan persisten. Konsisten dia melakukan segala sesuatunya kan ada jadwalnya gitu ya. Kalau si semut ini ya bangun pagi, si semut mungkin mandi, habis mandi si semut mau gosok gigi, mau pulang makanan gitu ya, dimasukkan dalam rumahnya untuk persediaan. Terus ini karena si semut tidak bisa keluar saat musim hujan. Nah, itu kerajinan yang umumnya kita ketahui bahwa kerajinan, bahwa seseorang yang rajin adalah seseorang yang konsisten. Kita melakukan segala sesuatunya sudah bangun pagi, datang pagi, tidak pernah bolos, itu kita sebut rajin, betul ya? Tapi Rasul Paulus dalam suratnya pada jemaat di Roma, dia nggak ngomongin kerajinan yang seperti itu. Dia nggak ngomongin bahwa pelayanan kepada jemaat itu adalah pelayanan yang rajin dalam terminologi yang konsisten. Dia nggak mau minta jemaat di Roma untuk datang pagi, nggak pernah bolos, nggak absen, bukan dalam hal yang seperti itu. Menarik ya? Yang dia minta adalah pelayanan dalam rajin yang seal. Nah, seal ini sejalan dengan kata biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala seperti saya tadi, kita mengibaratkannya dengan api full geni gitu ya. Tetapi dalam bahasa Yunaninya, soentes itu memang ada yang menerjemahkan dengan api, tapi lebih precise, lebih tepat jika diterjemahkan dengan air yang mendidih. Jadi seal itu kerajinan yang seperti apa? Seal itu ngomongin motivasi yang membuat Anda rajin. Seal itu ngomongin lebih dalam. Apa sih yang membuat kita rela bangun pagi, rela melakukan hal yang konsisten itu? Kita bisa melakukan sebuah konsistensi tanpa nyawa, tanpa seal. Itu mungkin. Contohnya, ibu-ibu kalau bangun pagi ngapain? Masak, itu sudah template. Mau kondisi apapun, mau demo, mau kopi, mau apa yang ibu bangun, masak. Itu bikin cerdas seperti itu. Tetapi apakah ibu-ibu masak dengan sepenuh cinta seperti iklan Sasa?
dan menjadi seperti iklan Sasa? Enggak. Kita tetap rajin loh. Masa kan tetap rajin, beda kan setiap pagi. Tapi apakah kita melakukannya dengan penuh cinta? Ada iya, ada enggak, ada kita males. Nah ini skill. Jadi Paulus menekankan bahwa ketika seseorang itu menemukan skillnya, menemukan gairahnya, menemukan antusiasnya, maka itu akan mendorong mereka untuk melakukan konsistensi yang persisten. Betul kan? Ini tidak susah kita minum. Tapi dong ya. Jadi kita itu gak cuma mau bergerak ke arah yang rajin. Nih, ada dua lingkaran ya. Ini rajin yang konsisten tadi. Ini motivasinya. Nah seringkali kita lupa yang ini. Kita cuma anggapnya di sini nih. Kita mau rajin dengan ya rajin itu apa? Tidak pernah bolos, tidak pernah telat. Lalu setiap hari datang, setiap minggu persiapan, setiap minggu mengajar sekolah minggu. Ini yang kita kerjakan di sini. Padahal ada hal yang lebih dalam, ada hal yang lebih esensial, yaitu motivasi kita untuk melakukan yang ini. Ketika itu kita dasari dengan sebuah antusias, maka ini tidak terasa berat. Ketika Anda mencintai seseorang, Anda akan rela melakukan apapun, tidak ada perhitungan. Kalau orang jatuh cinta itu kalkulatornya jebol. Betul ya? Baru gajian, lalu pacarnya bilang, Mas, aku pengen makan Korea barbecue. Dilakukan nggak? Dilakukan, walaupun besoknya kita harus makan Indomie seminggu. Betul ya? Kita kan melakukan itu kan dasarnya apa? Ya sama dengan kerajinan itu, kita menemukan konsistensi yang tindakan-tindakan di sini itu apabila didasari dengan skill, maka yang ini tidak terasa berat. Makanya dilanjutkan, biarlah rohmu menyala-nyala. Pelayanan itu seperti air mendidih yang air mendidih kalau bicara itu kan sampai bisa membunyikan gitu ya, sampai bisa menggerakkan segala sesuatu. Nah, ini gambaran dari pelayanan menurut terminologi Paulus dalam suratnya di Roma. Bahwa pelayanan itu harus yang aktif, yang bergerak menuju tindakan yang positif. Pelayanan itu tidak stagnan. Bagaimana dengan komisi anak di gereja kita masing-masing? Apa pelayanan kita cuma sebatas datang ngajar sudah? Itu kita lakukan terus. Lama-lama kita bisa melayani dengan hati yang gampang. Kita datang pelayanan, ya sudah karena saya dijadwal, aku tak mau ada adik-adik dari ini, kita mau dengar cerita tentang Yunus. Nah, karena bapak masih cerita Yunus di perut, iya, sudah. Kita pulang. Besoknya kita datang, oh iya, kita dijadwal. Tapi apakah kita, ketika kita menyampaikan cerita itu, ada letupan-letupan di hati kita? Apakah kita merasa bahagia? Apakah ketika kita datang ke pelayanan sekolah minggu, itu kita juga happy? Seringkali kita selalu berdoa, ya Tuhan, biar pelayanan saya jadi berkat buat siapa? Yang dilayani kan? Apakah kita juga berdoa, semoga pelayanan saya jadi berkat buat saya yang mengambil bagian dalam pelayanan ini? Ini tidak cuma berlaku untuk sekolah minggu ya. Panitia-panitia kegiatan besar juga sama. Panitia Natal itu yang sibuk juga ditanya, Natal ini kamu dapat apa? Dapat lelah, dapat orang, dapat ini.
apa panitia Natal itu bekerja setelah pelayanan dan dalam pelayanan yang dengan sukacita. Nah, itu tugas kita bersama untuk sama-sama melayani ini. Dampaknya apa? Ketika kita pelayanannya seperti air yang meletup-letup itu ya, air yang terus dinamis, terus bergerak, maka secara otomatis kita akan menghasilkan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang tidak hanya stagnan, pelayanan yang kita lihat, oh kayaknya tuh anak-anak kita butuh loh satu kali kerjasama dengan wisata edukatif, kayaknya anak-anak kita butuh loh seperti ini, kayaknya kita sebagai guru sekolah minggu gak cuma soal ngasih pelajaran deh, kita mau kasih coba hal yang lain, kita mau ngapain gitu, filtering atau referensi, kita akan punya ide-ide yang segar karena pelayanan kita adalah pelayanan yang didasari dari hati yang aktif, sehingga pelayanan sebagai guru sekolah minggu dan yang lainnya itu bukan soal pengorbanan saja. Sekali lagi, guru sekolah minggu yang melayani itu bukan cuma soal pengorbanan, tetapi guru sekolah minggunya harus bahagia. Anak yang bahagia itu dilahirkan dari seorang ibu yang bahagia. Sama dengan guru sekolah minggu. Kalau guru sekolah minggunya melayani dengan tidak bahagia, jangan harap komisi anaknya menjadi komisi anak yang penuh keceriaan. Kondisi komisi anak yang penuh dengan kasih karunia Allah. Jangan. Karena kita hanya melayani dengan pengorbanan. Dampaknya apa? Ketika kita hanya melayani cuma isinya kita berpikir berkorban apa, maka lama-lama kita menghilangkan diri kita dalam pelayanan. Percaya saya, kita akan menghilangkan diri kita karena kita sibuk memberi, tapi kita lupa untuk mengisi. Nah, ini harus balance. Makanya ayat ini, Roma ini keren sekali menurut saya. Paulus pada zaman itu sudah memikirkan kalau zaman sekarang mental health. Jadi seorang pelayan, seorang pelayan pasti akan berkorban. Itu pasti. Tidak ada pelayanan tanpa pengorbanan, betul ya? Tetapi dalam pengorbanan dan pelayanan itu juga perlu diseimbangkan dengan hal yang antusias tadi, hal yang menggembirakan, sehingga pengorbanan itu tidak memberatkan. Pengorbanan itu tidak menjadi beban. Pengorbanan itu tidak membuat kita kehilangan diri kita. Ini pelayanan menurut Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Sehingga betul dalam melayani Tuhan, Paulus tidak mau relasi yang suam-suam rubuh. Itu harus gede, harus semangat, bukan suam-suam rubuh. Relasi yang suam-suam rubuh tidak panas, tidak dingin, itu menyenangkan tidak? Anyep gitu rasanya, dilepeh ya. Kalau anyep dilepeh ya. Sama pelayanan kita juga gitu. Kalau pelayanan kita itu udah panas, tidak apa ya, aktif bergerak, lama-lama kita akan bosan sama pelayanan sekolah minggu. Karena apa? Isinya cuma itu aja. Rutinitas kelas kita sama, lagunya sama. Apalagi kalau anak yang mengajar di kelas balita dan TK, anak-anak itu nggak mau ada lagu baru, maunya lagu lama ya, biaya diputer-puter, betul ya? Anak saya 1,5 tahun, kalau dengerin lagu sukanya The Beatles on the Bus, sudah sakodarnya itu The Beatles on the Bus. Ganti lagu lain, The Beatles on the Bus. Ya, sekolah itu juga sama. Rutinitas kita begitu. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita punya lagu apa ya? Ya.
kaya. Nah kalau kita disuruh buku, ya sudah, kita nyanyi Happy Gaya ya. Happy Gaya, sebenarnya begini. Karena dididik anak seperti itu, dan kita semua tidak mengharapkan komisi anak kita bergerak ke arah sana. Nggak mau kita. Kita mau komisi anak kita juga menjadi komisi anak yang full jernih, yang full semangat. Lalu hasilnya itu kita tahu dari mana? Tahu plan kita adalah plan yang berubah-ubah seperti api. Lalu bahan bakarnya dari mana? Nah, ini saya bilang Paulus tuh orang pintar dan cerdas. Dia sudah memikirkan simbol itu dan dia juga memberikan bahwa tidak juga Roma 12 ayat 12 ayat yang sering kali kita hafalkan. Ini harusnya tidak dilepaskan dari ayat 11. Bahwa bersukacita dalam pengharapan, sukacita dalam pengharapan itu yang membuat kita punya menemukan zil. Nah, bersukacitalah dalam pengharapan. Harapan apa sih? Kita sebagai orang Kristen, sebagai guru sekolah yang kita percaya, kita adalah mitra Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Betul ya? Kita menjadi rekan sekerja Allah. Nah, ini itu sudah menjadi sebuah berita yang menghadirkan sukacita secara spiritual, bahwa Allah yang raja di atas segala raja itu meminta kita untuk bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah di dunia melalui pelayanan kita di komisi anak. Tapi ini sukacita pelayanan ini dan sini ini kita harus tahu akarnya dari mana. Kita minta Allah menghadirkan kerajaan Allah. Tapi untuk menjadi seorang mitra Allah, kita harus kenal siapa Allah kita. Ini balik lagi, akar kita adalah Kristus. Di pelayanan kita harus berdasarkan pada akar yang benar. Akarnya adalah pengenalan dan cinta kepada Kristus. Kita jangan sampai menjadi guru sekolah minggu yang mengajarkan anak-anak untuk baca kitab suci, doa tiap hari. Guru sekolah minggunya baca kitab suci dan doa tiap hari. Adik-adik, jangan lupa mau makan berdoa dulu, lagunya loh. Mau tidur berdoa dulu. Ingat Tuhan selalu. Apakah guru sekolah minggunya juga begitu? Apakah guru sekolah minggunya juga rutin punya hubungan memperlihatkan hubungannya apa dengan Allah? Baca Alkitab. Nah ini penting. Karena supaya apa? Kita tidak hanya menjadi guru sekolah minggu yang memberi, tetapi kita juga mengisi diri kita. Jadi ada recharge-nya. Kalau kita kayak mobil listrik ya atau kendaraan kita sibuk menggunakannya terus tanpa pernah mengisi, maka suatu saat mobil itu tidak jalan. Apakah karena mobil itu rusak? Belum tentu rusak. Kenapa? Itu kekurangan bahan bakar. Tidak ada bahan bakarnya. Sama dengan pelayanan kita. Apabila saat ini kita merasa pelayanan kita stagnan, pelayanan kita sepertinya hanya rutinitas, tidak ada kegairahan, tidak ada perasaan kita senang untuk melayani. Di situ, mari kita beranikan diri untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Jangan melihat kepada program sekolah minggu atau majelis pendamping, tapi diri kita sebagai guru sekolah minggu. Apakah kita melayani dari dasar dan akal yang benar? Apakah dasar pelayanan kita itu adalah cinta kita kepada Kristus? Apakah pelayanan kita sumbernya dari pengenalan akan Kristus? Nah, jangan sampai kita menjadi guru sekolah minggu yang menyesatkan anak-anak kalau kita sendiri nggak tahu
Ya. Buang awak kalau kita menyesatkan. Jangan sampai kita jadi guru sekolah minggu ya. Seperti itu. Saya mau tanya di GKJ Masjid Kepala ini ada persiapan guru sekolah minggu ya? Ya di gerejanya ada persiapan angkat tangan. Cuma dikasih lingkup ya. Bener juga. Yang lain ada ya. Nah itu tidak boleh di skip. Itu tidak boleh di skip. Kita tidak boleh men-skip persiapan guru sekolah minggu. Kenapa? Di situlah waktunya kita recharge secara spiritual. Tapi nggak punya pendetanya sibuk. Kita lihat bahannya bersama-sama. Saya belum pernah lihat bahannya dikasih. Ada yang bawa? Di HP ya? Oh ya, nanti kalau waktunya cukup, ajari secara singkat untuk melihat bagaimana cara menemukan tema dan tujuan komisi anak dari ayat tanpa pendeta. Kalau waktunya cukup, ya. Tapi kita lanjutkan yang ini dulu. Nah, dasar kita pelayanan itu harus dari cinta kepada Kristus. Kita nggak boleh menjadi guru sekolah minggu yang slow, yang cuma datang kita tahu tema, ceritanya apa ya? Oh ceritanya si Yunus tadi, ya sudah kita bercerita dengan ingatan kita kepada cerita guru sekolah minggu kita 20 atau 30 tahun yang lalu tentang Yunus. Lalu kita kisahkan lagi kepada anak-anak. Padahal belum tentu tema dan tujuannya sama. Belum tentu kisahnya sama. Saya pernah menemukan satu guru sekolah itu bercerita. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus pergi dengan murid-muridnya di seberang danau. Danau apa adik-adik? Danau Galilea. Ya, di dalam Galilea. Cerita apa aja? Tuhan Yesus membakar ikan. Tuhan Yesus membakar ikan dan makan ikan. Tuhan Yesus minta ikan bakar kepada murid-muridnya. Cerita ini ada yang tahu kesalahannya di mana? Danau Galilea, tapi danau Tiberias yang dimana Tuhan Yesus setelah bangkit bukan ikan bakar, tapi ikan goreng. Kalau kita tidak membaca Alkitab, kita bisa melakukan kesalahan yang seperti itu, karena kita sudah biasa cerita danau Galilea. Dan kalau murid-murid yang membakar ikan, berarti Yesus makan ikan bakar. Padahal beda cerita. Di danau Tiberias ini, ketika Yesus terus Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang ikan goreng beda lagi ceritanya. Tapi karena guru sekolahnya itu ya persiapan, ceritanya dia Yesusnya memakan iwak ngumpul di tepi danau. Aktivitasnya apa? Gawe iwak, gampang toh. Ada ceritanya repot, sembarangan coba-coba aku. Nah, jangan sampai kita menjadi guru sekolah minggu seperti itu. Kalau kita lupa persiapan. Nah, di persiapan itu kita bisa sama-sama belajar, sama-sama melihat. Karena ada kalau kami di DKI, saya di Pajajaran, saya ada tema dari sinode. Tapi kadang temanya itu ada benar sekali awalnya. Temanya itu susah. Kayak yang minggu besok ini kami dari Yunus 1, makanya saya begitu ketemu Pak Yunus langsung terngiang-ngiang gitu. Temanya itu Allah punya rencana. Wah yang juga loh, Yunus 1 Allah punya rencana. Kita mau adik-adik hari ini kita tahu Allah kita punya rencana. Tidak mungkin kita mengubah dulu. Kita melihat temanya. Kita dengan ayat yang sama kita bisa ubah temanya yang lebih bisa masuk ke anak-anak. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuma menyuruh guru sekolah minggu di depannya ya untuk baca Alkitab dan melihat dari ayat. Jadi kita bisa. Saya selalu bilang, kalau saya pergi umroh, terus
coba pendeta di sini pergi umroh, jo Anda nih mau persiapannya harus nunggu saya atau nunggu pendetanya keluar umroh dulu. Kan beda toh. Anak-anak harus ada persiapan kan. Makanya anak-anak harus bisa melihat sendiri nilai dalam cerita kita. Walaupun ada guidance-nya ya, ada arahannya, tetapi itu bisa dilakukan oleh semua orang yang tidak belajar teologi sekalipun. Nanti kita lihat kalau waktunya cukup ya. Nah, sabar dalam kesesatan. Paulus tahu dalam pelayanan itu ada tantangan. Tak jarang tantangan itu menghasilkan kesesatan, kesabaran. Kita seringkali berpikir sabar itu kayak saya ya, itu harus didisiplin gitu, latihannya sabar. Tapi setelah saya belajar lagi, buat ternyata bisa jadi kita nggak sabar karena kita kurang dekat sama Allah. Nah, berkaitan kesabaran itu anugerah. Sabar, sukacita, itu maksudnya apa? Buah-buah buah-buah adalah yang dihasilkan oleh pertolongan Roh Kudus. Jadi kita gak bisa dengan cuma dan sombongnya kita ngomong saya adalah orang yang sabar. Saya bisa bersukacita, saya bisa bersabar. Nah itu karena campur tangan dari karunia Allah. Lagi dalam kesesatan, dalam menghadapi tantangan, Paulus mengajari kita untuk kembali lagi ke akarnya, yaitu pengenalan akan Allah dalam diri Yesus Kristus. Di pelayanan kita harusnya tidak menjadi pelayanan yang jauh dari akar. Pelayanan kita sebelum kita merapikan batang buah, kita mengharapkan buah, perhatikan ini apa? Tanduran-tanduran yang ada di atas kita. Kita mau tinggal balik ke akarnya. Ibaratnya kita tanamkan gitu. Kenapa sih kok daun itu banyak bolongnya? Kenapa sih kok ini tidak ada buahnya ya? Kembang terus tapi tidak berbuah-buah. Kenapa? Lihat akarnya. Apakah akarnya itu sudah bertumbuh dengan baik? Apakah akarnya itu sudah nancap dengan baik? Apakah kita sudah menaukan hati kita dengan pengenalan akan Allah? Nah, bagaimana caranya untuk tetap dalam kesabaran yang seperti ini? Karena dengan Tuhan melalui bertekunlah dalam doa. Itu sama Paulus keren sekali. Tidak cuma kasih tahu nih loh, pelayanan yang di Beliau itu seperti ini, harus balance, harus seimbang. Caranya gimana? Dasarnya apa? Pengharapan. Sukacita dalam pengharapan. Ketika kita ada tantangan terus, ya balik lagi kepada Tuhan. Sehingga kamu memperoleh kesabaran untuk menghadapi tantangan. Ya bagaimana kita selalu dekat sama Tuhan, bertekunlah dalam doa. Keren ya, Paulus ya. Itu nih. Ada pertanyaan? Atau saya kembalikan ke Anda? Terima kasih atas waktunya. Saya akan bacakan Alkitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 19
ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsi, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Elia, kalau kita jadi guru sekolah minggu, tokohnya siapa? Kalau kita bercerita dari 1 dari ke-19 ayat 1 sampai habis perikopnya ini ayat 18, itu kita akan ngomongin tokohnya siapa aja. Untuk cerita sekolah minggu, kita akan menghadirkan tokohnya siapa? Elia, lalu siapa? Isabelnya mau dihadirkan, oke Isabel. Lalu siapa lagi sosok atau tokohnya? Subjeknya siapa aja? Siapa? Isabel, Elia dan Allah. Ya tak? Ada Allah di dalam perikop itu. Kisahnya tentang apa? Elia kenapa sih? Tanpa membaca, kita tahu perikop ini Elia kenapa? Sudah terjadi nabi-nabi Baal itu. Lalu ini dia kenapa sih? Di ayat ini, di perikop ini Elia kenapa? Putus asa dari Isabel. Semua sepakat ya? Ini asumsi kita. Tokohnya ini ada siapa saja, emosi apa saja masing-masing dirasakan oleh tokohnya, dan yang ketiga, yang paling pentingnya adalah apa peran Allah di situ, apa yang Allah lakukan dalam perikop itu untuk menolong kita. Mungkin ya kalau bisa saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, kami persilakan. Nah, itu bagus, dan tetapi di dalam prakteknya yang susah, sulit dilakukan. Nah, terus kemudian tadi disampaikan juga dalam hambatan, terus bagaimana kita itu bisa charge full tenaga kita, power kita, supaya kita melayani dengan sungguh-sungguh tanpa beban. Ya. Memang kalau dari materi ini tadi saya melihatnya cenderung dalam pembinaan anak sebagai guru sekolah minggu atau pembinaan. Boleh bertanya, apabila ada rekan saya atau teman saya, kakak pembina anak, tetapi kerajanannya kendor, ada suatu permasalahan, terus dalam problem pergumulan, akhirnya pelayanannya berkurang. Ya, topiknya adalah melayani anak. Tentunya melayani itu kan kompleks ya, tidak harus melayani anak sekolah minggu, dan pelayanan tidak hanya di komisi anak. Nah, bagaimana cara kita, peran kita sebagai teman atau rekan untuk mengatasi hal tersebut. Yang kedua, apabila ada anak sekolah minggu mempunyai keinginan yang kuat untuk mengikuti setiap kegiatan, akan tetapi orangnya tidak mensupport, tidak ada yang mengantar untuk sekolah minggu, tetapi suka dan mau mengikuti setiap ada kegiatan. Cuma kendalanya karena bisa ekonomi orang tuanya, bisa juga karena orang tuanya sibuk dan lain sebagainya. Bagaimanakah solusinya? Mungkin pertanyaan saya mungkin agak sedikit melenceng, tetapi menurut saya sangat penting sekali. Seperti tadi skill versus diligence itu kan bagi saya kerajinan, semangat, rajin itu dalam bentuk apa sih yang bisa diberikan kakak pembina anak ini kepada anak-anaknya tersebut. Terima kasih. Dan itu aku Inas ya namanya. Atwis. Aku Inas. Maaf ya. Pelayanan yang menyala-nyala tapi teman kita nggak melakukan itu. Teman kita nggak punya semangat yang sama. Kenapa? Saya tidak bisa menjawab yang langsung ini ya. Mungkin ini kan case by case gitu ya. Tapi secara prinsip, ketika ada teman yang seperti itu, kita tanya kenapa? Karena kita harus
penyebabnya apa? Seorang bisa mundur dari pelayanan itu macam-macam faktornya ya. Contohnya lagi punya anak terus bisa mulai deh pendekane bisa mau pelayanan ini pakaian dulu aku orang baik orang buyu padahal pakaiannya sudah buyu tapi kita nggak lihat bisa loh itu sering terjadi jadi sama pendekanya. Atau ada tipe orang yang tinggi namanya aku nggak mau satu sekolah minggu sama mantan pacar itu ya. Ada yang seperti itu. Jadi kita harus tahu case-nya apa yang berdiri dari pelayanan. Tapi kalau memang dia sedang merasa lelah tadi, merasa jenuh pelayanan, biarkan. Berikan dia waktu. Ajak makan, ajak keluar, tapi tidak usah ngomongin pelayanan. Itu saya. Itu saya berdoa untuk tim perawatan. Jadi kami dari komisi anak, kami punya tim perawatan. Jadi kalau khusus sekolah minggu, kalau anak sekolah minggu. Tetapi ada syarat yang harus mereka penuhi. Syaratnya adalah tidak ngomongin gereja dan pelayanan. Karena kami di Magelang itu kan kota kecil, jadi orangnya teman sumber, teman gereja, teman masak itu lagi. Jadi orangnya sama. Kan mungkin di gereja juga begitu ya, bodoh. Nah, ketika melawan dia, tidak usah ngomongin gereja, tidak usah ngomongin pelayanan, sudah diajak makan, diajak ngobrol malam itu. Dan terakhir, aku mau berdoa buat kamu ya, kamu kalau kamu tetap berdoa buat kamu. Intinya apa? Intinya kita mau ngasih tahu dia kalau kita dan Allah tidak membiarkan dia sendirian dalam pergumulan ini. Dia jadi indah atau ini sebelum melewati lubang itu, ya kita di situ. Nah nanti ketika dia sudah siap, pasti dia akan kembali. Jadi ketika kita seringkali berpikir orang itu bisa kembali lagi ke gereja karena benarnya pelayanan kita, itu tidak sepenuhnya betul. Dia bisa balik lagi karena Tuhan panggil bebannya yang bilang itu pekerjaan Allah. Kita tidak bisa mencuri kemuliaan. Kita menjemputan. Kalau nggak ada yang bisa jemput, gerak. Ada gerak ya yang pertama ya. Ada ya. Aku cari anggota jemaah yang pekerjaannya sebagai tukang ojek. Titipkan. Itu kita masukkan anggaran karena orang tuanya tidak mendukung. Berarti yang bergerak cuma kita. Tapi kita tetap tembung ke orang tuanya. Pak, Bu, ini kami dari gereja mau mendukung ini buat kegiatan. Tidaknya seperti ini. Itu juga kami lakukan. Kami dari gereja ada les piano gratis sama les gitar gratis. Terus ada kegiatan-kegiatan lain. Ada orang tua yang tidak mendukung karena beda iman. Ada juga orang tua yang tidak mendukung karena kondisi ekonomi. Jadi kita sampaikan, Bu, ini adik ini kita ikutkan latihan piano karena katanya suka mainan piano. Tenang aja, tidak dipungut biaya. Nanti semua pembiayaan ditanggung gereja. Nah, untuk datang ke gereja mungkin susah, nanti akan dijemput sama ini. Setiap kali keberangkatan itu orangnya sama yang jemput dan pulangnya sama. Ini nomor HP-nya. Maaf ya Bu, kami melakukan ini, tapi kami juga mau berikan yang terbaik buat anak sekolah minggu kami. Sudah. Ingin saya seperti ini. Bagaimana agar guru sekolah minggu berkarakter dalam kehidupan sehari-hari, pembentukan karakter di sekolah minggu. Jadi saya punya dua guru yang bagi saya itu beranak. Jadi guru itu bernama Bu Mulyani sama Bu Badriah. Jadi Bu Mulyani itu yang Rawa dan Bu Badriah itu berkarakter dari saya. Kenapa? Jadi cerita yang beliau ingat itu ada dua yang saya ingat. Yang pertama, belajar berdoa itu ketika di tebing pendeta dimakan harimau, terus pendetanya berdoa. Nah itu dari Bu Mulyani. Kalau dari Bu Badriah itu tim berdotolong. Saya masih ingat sampai sekarang umur 37 tahun, walaupun sekarang sudah sama-sama jadi guru ya, tapi saya menganggap dua
minggu saya. Jadi mungkin nanti bisa boleh juga kalau Ibu Glen untuk menjawab bagaimana mempertahankan karakter guru sekolah minggu dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja. Terima kasih Bu Glen sudah menolong kami memberi pencerahan yang sedemikian rupa, tidak hanya secara kognitif tetapi secara hati juga bagaimana kita jadi guru sekolah minggu yang benar-benar harus melekat dengan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, oh iya, satu hal lagi yang perlu saya apresiasi di sini, di halaman pertama itu ada berapa? Saya sudah menjadi guru sekolah minggu sudah tidak tahun dan saya baru ngeh sekarang ini Bu Glen. Terima kasih ya. Itu yang jadi pertanyaan saya adalah kan ada banyak tuh yang mempunyai sekolah minggu itu di rentang usia, ada yang dari usia 0 sampai kemudian dewasa, ada juga yang dari 0 sampai kelas 6 SD, dan ada banyak lagi grade-grade yang menerapkan seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah idealnya itu tentang usia berapa sampai berapa sekolah minggu itu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan di gereja seperti itu yang menentukan bahwa kalau anak itu sudah lulus SD, dia harus mengikuti kebaktian umum. Nah, masa transisi ini sangat susah untuk anak-anak dan untuk kami sebagai guru sekolah minggu. Mohon solusi untuk ini. Terima kasih. Yang pasti ini ya, bagaimana kita menjadi guru sekolah minggu dan mempertahankan karakter. Nah, kembali lagi ke diri kita. Tadi kita sebagai guru sekolah minggu, sebagai pelayanan kita akarnya ada pada Kristus. Jadi bagaimana supaya kita punya karakter harian dan kita perlu upayakan dengan sama Kristus itu dalam keseharian kita, sehingga pelayanan kita itu bukan sandiwara kita. Jadi apa yang kita layani, apa yang kita tunjukkan dalam pelayanan juga keseharian itu sama, tidak beda. Banyak anak yang merasa sakit hati ketika orang tuanya menjadi majelis jemaat atau menjadi guru sekolah minggu. Kenapa? Karena orang tuanya jauh lebih baik di gereja dengan anak orang lain. Orang tuanya ketika menjadi majelis sangat baik, tapi ketika pulang ke rumah orang lain tidak baik. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita menganggap pelayanan adalah sandiwara kita. Tapi ketika pelayanan itu sungguh lahir dari hati kita, dasarnya adalah Kristus. Kita mau mengenal Kristus, kita mau mengucap syukur kepada Kristus atas pengorbanannya, kemudian kita mau berdiri di dalam pelayanan. Maka yang akan kelihatan adalah keseharian kita, sehingga tidak beda. Dan supaya guru sekolah minggu itu teringat, ya sederhana seperti yang kita sarankan kepada anak sekolah minggu kita. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau ada bacaan kita baca renungan setiap hari. Itu menolong secara spiritual supaya kita tetap bertaut kepada Kristus. Nah kita mau jadi sebuah Kristus dong. Sumbernya siapa? Kristus. Maka kita harus colok terus sama Kristus kayak bola lampu loh. Kalau kita punya alat elektronik di rumah, kita mau alat ini nyala terus, alat ini baru, kan harus dicolok ke sumbernya. Tapi kalau sumbernya tidak nyolok, tidak bisa. Ya sama kehidupan kita. Kalau kita mau punya karakter Kristiani dalam keseharian kita, maka kenallah Kristus dalam keseharian kita. Seperti itu. Jadi itu bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjadikan Kristus sebagai raja kita baik di gereja, di dalam pelayanan kita maupun di dalam kehidupan rumah kita, keluarga kita. Karena apa yang anak-anak menurut undang-undang itu sampai di bawah 18 tahun. Ya, kalau secara undang-undang definisi anak itu 0 sampai 18 tahun. Tetapi kita tidak punya sekolah minggu yang sampai 18 tahun. Maka biasanya kita akan bagi idealnya ya Bu. Saya
Kelas 1 sampai 3 sendiri, 4 sampai 6 sendiri, 1-2 SMP sendiri pra remaja, nggak bisa masuk umum. Kenapa? Terlalu berat. Setelah itu masuk komisi remaja. Setelah komisi remaja, baru dia bisa masuk umum supaya enggak kaget, enggak shock gitu. Karena saya seringkali mengamati, ini di PKI ya, semoga di DKJ nggak sama. Kalau anak-anak itu terlalu gini ikut ibadah umum, mereka di ibadah umum tuh kayak gini. Tidak perhatikan khotbah, nggak apa, mereka cuma sibuk dengan handphonenya. Ketika pulang ditanya kamu belajar apa, nggak tahu. Pulang kamu dapat apa, nggak tahu. Karena itu nggak relate. Nah, kenapa kita sendirikan di pelayanan komisi anak dan komisi remaja? Supaya firman Tuhan itu lebih relate, lebih nyambung ke pergumulan anak-anak. Pergumulan anak-anak, remaja, pra-remaja, remaja itu beda. Ya loh, anak-anak masih bergumul dengan rebutan mainan. Remaja tidak rebutan mainan, rebutan pacar, ya beda. Tapi itu perlu kita perhatikan. Idealnya begitu. Tapi di Pajajaran juga belum sesempurna itu. Kalian masih sekali sedang berusaha membangun kelas pra-remaja. Kenapa ada pra-remaja? Peralihan dari yang sekolah minggu yang ceria-ceria, lagunya kita kan mau sekolah minggu gitu ya, kalitaan, diputar-putar gitu. Kalau remaja lagunya apa sih? Banyak lagunya gitu, lagu yang full band kan gitu. Nah ini jetlag mereka, kalau langsung dipindah ke remaja, pergumulannya juga beda. Maka kita inisiasi kelas pra-remaja. Kelas pra-remaja ini kita juga tawarkan, seperti kata Pak Popan tadi, tawarkan adik-adik mau belajar, mau tahu tentang apa sih? Ada kan mau usul tema yang aneh-aneh gitu, ya apa? Ada anak pra-remaja kami lagi sedang mencoba, itu tanya, kok di Alkitab tuh gak pernah cerita tentang dinosaurus kok kak? Dinosaurus? Jadi mau belajar penciptaan dinosaurus. Nah, bingung kok? Lu cipta Luna itu diciptakan Tuhan dari apa? Pertanyaannya itu. Jadi kami kemudian menginisiasi kelas pra-remaja ini, kita ajak, oke, ngomongin soal penciptaan sesuai dengan konteks yang mereka pahami. Dinosaurus, dinosaurus itu apa dalam versi di Alkitab. Lalu tentang LGBT, kita bisa selipkan materinya, tapi sangat konten yang langsung itu tidak sesuai. Tidak bisa, kita ngomong pelan-pelan karena mereka belum bisa nangkep doktrin-doktrin itu. Itu idealnya. Ada juga kelas sekolah minggu yang membuat 0 sampai 3, 3 sampai 5 ada, tapi gurunya banyak, gurunya 90 orang kayaknya. Ada DKI di Semarang, gurunya 90 orang, mereka punya kelas pagi, siang, sore, dan yang sore berbahasa Inggris. Full. Karena banyak anak-anak yang sekolahnya international school. Mereka masuk adik-adik, nggak relate. Hai guys, mereka baru, oh hai, gitu. Nah, jadi sesuai kebutuhannya. Tapi kalau kita sesuaikan kemampuan kita ya, guru sekolah minggunya ada berapa, bulannya ada berapa. Yang paling mendekati pembagiannya itu 0 sampai 5 tahun harus sendiri. Mereka tidak bisa bergabung sama yang kelas 1 sampai 3. Karena mereka masih lari-lari ya. Yang sekolah minggu siapa? Orang tua dan sususnya. Ya kalau yang kelas 0 sampai 5 tahun, anak saya itu nggak pernah tahu sekolah minggunya tentang apa. Nggak tahu dia. Yang dia ingat cuma aktivitas sekolah minggunya sama lagu. Ya. 1 sampai 3 mereka sudah bisa paham. Kelas 1 sampai 3, 4 sampai 6 sudah beda. Begitu. Seperti itu Bu Enti ya. Terima kasih Bu Grace untuk pertanyaan saya tadi sudah cukup jelas ya. Tidak perlu kita bersandiwara dalam hal yang rasanya kalau sandiwara itu juga sampai begini ya Bu ya. Di sana harus jadi orang yang begini, di sini jadi orang begini ya. Di sini kita harus membentuk karakter kita dimanapun kita berada. Dan untuk tentang usia sekolah minggu ini juga itu menarik. Sebenarnya juga jadi pertemuan saya pribadi juga ya. Orang lain
kalau kayak anak sekolah itu tuh kayak yang ngasih dua-duanya yang gede kayak harus selalu ngikutin anak-anak yang super aktif yang ceria yang kecil juga mungkin kalau selalu mendengarkan cerita juga kadang mereka belum ngerti gitu kan. Mungkin bisa sedikit dijelaskan lagi tadi berarti kalau di DKI Pajajaran itu masuk umum itu mulai SMA, betul? Masuk umum SMA, Walaupun ada yang dia 2 kali karena tidak mau ditinggal di rumah sendirian sama papa mamanya, jadi dia ke komisi remaja sama ke umum gitu. untuk peran remaja berarti untuk masih SMP Masuk dari remaja. oh ada ibadah remaja sendiri. Bapak Ibu mungkin bisa disesuaikan juga ya dengan kebutuhan dan dari gereja masing-masing juga mungkin kan ada keterbatasan SDM dan gurunya dan sebagainya. Mungkin kan juga bisa sedikit dari saya awalnya juga di bidang Karananya. Kalau kami di Karananya itu dulu mungkin bisa dikoreksi juga dari Karananya kita dibaginya itu sekolah minggu sampai kelas 6 SD, kemudian remaja itu 1 sampai 3 SMP. Mungkin dari situ dulu ke komisi remaja bisa lumayan menyenangkan ya, supaya dari anak-anak sekolah minggu langsung ke umum itu rasanya memang berat sih untuk mereka gitu. Baik Bapak Ibu mungkin itu untuk pertanyaan dari Mas Kadi dan Bu Evi. Ada lagi? Kalau saya boleh nambahin, ya itu kenapa kita bedakan remaja sama pra-remaja sama komisi anak? Karena tujuan pembelajaran kita beda ya. Kalau saya pendukung dari sekolah minggu, anak ini kenal Alkitab, cerita Alkitab total. Makanya kita menggunakan sejarah suci. Saya menggunakan pendekatan sejarah suci untuk usia sekolah minggu. Kenapa? Supaya anak ini kenal Allah dari perjanjian lama sampai baru. Nah,
Satu,